salli ala Muhammad. Jadi dikisahkan suatu hari Kanjeng Nabi Musa tatkala dikejar oleh Fir'aun. Kemudian Kanjeng Nabi Musa sakit perut, mules perutnya. Terus minta kepada Allah. Kanjeng Nabi Musa, ya Allah, perutku mules nih. Terus kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Kanjeng Nabi Musa, tuh makan tuh daun jambu muda. Suruh makan daun jambu muda. Dipetik oleh Kanjeng Nabi Musa, dikunyahlah daun jambu itu. Kemudian mulesnya, sakit perutnya Kanjeng Nabi Musa langsung seketika itu hilang. Terus lari lagi dari kejaran Fir'aun. Kanjeng Nabi Musa lari lagi bersama pasukannya, bersama kaumnya. Kemudian setelah beberapa lama Kanjeng Nabi Musa mules lagi perutnya. Perutnya mules lagi. Kemudian Kanjeng Nabi Musa langsung mencari daun jambu muda, dikunyahlah daun jambu muda itu. Setelah dikunyah, kok nggak sembuh? Mana ini? Kok nggak sembuh ini? Terus berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tadi mules, ya terus saya makan lagi, saya kunyah lagi daun jambu muda, tapi kok nggak sembuh ya Allah? Loh, kalau yang pertama, apa yang terjadi kepadamu? Ya yang pertama, tatkala saya sakit perut, mules perut saya berdoa kepada Engkau. Kemudian Engkau kasih petunjuk. Yang kedua, saya lupa untuk berdoa kepada Engkau. Saya langsung aja ngambil daun jambu muda, yaitu kesalahanmu. Setiap apapun harus mendahulukan bermunajat, bermohon kepada Allah walaupun sudah tahu jawabannya. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني لأولي الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ja'alillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'al mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'anzi syarri uyunihim waj'al wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil mitab wal hamdu minat wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil layli wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جليل فيا رب متعني بسر حروفه ونورني سمعي وقلبي ومدلتي وهب لي به فرحان وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والذات وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام الأئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. Surah At-Taubah 25. أعوذ بالله من النار. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من النار. أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين
Laqad nasarakumullah, sungguh menolong kalian siapa Allah, fi mawatina, di dalam medan peperangan, katsiratin yang sangat banyak, wa yauma Hunain, dan termasuk di hari perang Hunain, iz a'jabatkum, ketika itu menakjubkan kalian, kathratukum, karena saking banyaknya jumlah kalian, falam tughni, namun falam tughni, maka tidak berguna angkum, atas kalian, syai'an, sedikit pun, wa daqat alaikumul ardu bima rahbat, wa daqat, dan bahkan wa daqat, terasa sempit, alaikum, atas kalian, al ardu bima rahbat, bumi yang sangat luas, tsumma wallaitum mudbirin, kemudian berbalik kalian, lari mundur ke belakang. Ini tentang pertolongannya Allah atas orang-orang yang beriman, yang mana sebelumnya diterangkan bahwasanya diseru oleh Allah melalui Rasulullah untuk mengajak orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin untuk memeluk agama Islam. Apabila mereka tidak mau, diadakan perjanjian, karena sudah keyakinannya berbeda, diadakan perjanjian damai antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Apabila setelah diadakan perjanjian ternyata ada pengkhianatan, maka perintahnya Allah kepada Rasulullah untuk memerangi mereka. Jadi Islam itu tidak ujuk-ujuk langsung perang. Diajak dengan cara berdakwah, ud'u ila sabili rabbik, berdakwah, diajak ke jalannya Allah dengan mau'idatil hasanah, dengan hikmah, bil hikmati wal mau'idatil hasanati, diajak dengan hikmah, dengan bijaksana, tidak mentang-mentang kaum mayoritas kemudian menindas terhadap kaum minoritas. Tidak, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Diajak baik-baik, apabila tidak mau diadakan perjanjian. Jangan mengusik satu dengan yang lainnya, karena sudah beda keyakinan. Tidak apa-apa, kalian tetap dalam kekafirannya, kalian tetap dalam kemusyrikannya, silakan, asalkan kita hidup damai berdampingan. Tidak boleh mengusik satu dengan lainnya. Setelah perjanjian dibuat, ditetapkan, namun apa yang terjadi? Kebanyakan dari kaum musyrikin, kaum kafirin berkhianat, melanggar perjanjian, berkhianat, melanggar sumpah-sumpah mereka. Itulah jiwa-jiwa kaum musyrikin, itulah jiwa-jiwa kaum
kafirin, yang menolak kebenaran yang datang pada mereka. Apabila perjanjian yang telah dibuat dilanggarnya, dikhianatinya, ditentangnya, maka perintahnya Allah qatil. Perintahnya Allah adalah perangi mereka. Kalau Allah yang sudah memerintahkan untuk perang, kita sebagai kaum muslimin, kaum yang beriman, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, kita harus menyeru, menerima seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang terjadi? Ada 3 kisah peperangan di zamannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kaum muslimin jumlahnya sangat kecil. Kaum musyrikin jumlahnya 3 kali lipat banyaknya daripada kaum muslimin, yaitu perang Badar. Kemudian di perang Badar, walaupun umatnya Kanjeng Nabi Muhammad jumlahnya sedikit, namun karena Allah yang memerintahkan, maka kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Yang kedua, sama-sama seimbang antara kaum muslimin dan kaum musyrikin tatkala Futul Mekah. Apa yang terjadi? Dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang ketiga, yaitu perang Hunain. Perang Hunain ini jumlah kaum muslimin sangat banyak. Persiapannya sungguh matang, strateginya sungguh jenius. Namun apa yang terjadi? Kebanyakan dari mereka balik mundur ke belakang. Ya, hati-hati. Inilah ujian dari Allah. Apapun kehebatan kita, jangan sampai kita melupakan Allah. Sepintar apapun, secerdas apapun akal kita, jangan lupa kepada Allah. Semuanya disandarkan kepada Allah. Sehebat apapun pangkat dan jabatan kita, sandaran utama kita adalah Allah. Nomor satukan Allah. Sebelum kita beraktivitas apapun, bekerja, kuliah, semuanya dahulukan Gusti Allah. Ya. Yang buka usaha, sebelum buka usahanya, sholat 2 rakaat, sholat duha, minta kepada Allah agar usahanya dilancarkan, diberkahi oleh Allah. Yang kuliah, yang menuntut ilmu, yang sekolah, yang menuntut ilmu, sebelum berangkat ke sekolahnya, sebelum berangkat ke kampusnya, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah ilmu yang barokah. Yang bekerja sebagai PNS, karyawan swasta, sebelum berangkat ke pekerjaannya, sholat 2 rakaat terlebih dahulu, minta kepada Allah agar pekerjaannya dan apa yang dihasilkannya menjadi hasil yang barokah, harta yang barokah, harta yang halal, karena untuk menafkahi keluarganya. Yang jadi kiai, yang jadi ustadz, yang jadi ulama, sebelum pengajiannya sholat 2 rakaat terlebih dahulu, minta kepada Allah agar apa yang disampaikannya, apa yang dikajinya
mudah untuk diterima, mudah untuk dipahami oleh santrinya, oleh jamaahnya. Jangan lupa itu. Sehebat apapun kita, sealim apapun kita, tetap kita minta pertolongan kepada Allah. Jangan sampai kelebihan karunia yang diberikan kepada Allah berupa kelebihan kecerdasan, kealiman, pangkat dan jabatan, itu semua menjadikan kita takabur, menjadikan kita ujub, menjadikan kita berbangga diri, menjadikan kita sombong. Ingat, kesombongan itu akan menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan orang lain. Laqad nasarakumullah, sungguh menolong kalian siapa Allah, fi mawatin katsiratin, di dalam banyaknya medan-medan pertempuran dimenangkan oleh Allah. Wa yauma Hunainin, dan termasuk di hari perang Hunainin, perang Hunain. Apa yang terjadi di perang Hunain ini sebelumnya? Iz a'jabatkum, ketika mereka takjub, mereka senang, puas hati, takjub, terpesona. Kenapa kok mereka terpesona? Kasratukum, karena banyaknya pasukan mereka, banyaknya jumlah pasukan kaum muslimin pada saat itu. Namun apa yang terjadi? Falam tughni ankum syai'an, maka tidak berguna atas mereka pasukan yang banyak itu, persiapan yang luar biasa itu yang sudah matang, perlengkapan perang yang sudah lengkap, tidak berguna sedikit pun. Falam tughni ankum syai'an, maka tidak berguna atas mereka sedikit pun. Jumlahnya yang banyak, persiapannya yang matang, jumlah alat-alat peperangannya yang lengkap, tidak berguna sedikit pun. Bahkan apa yang terjadi? Wadaqat alaikumul ard, dan terasa sempit atas mereka al-ardu, bumi ini, dunia ini, bima rahubat, yang mana bumi ini sangatlah luas, sempit. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian apa yang terjadi? Wallaitum mudbirin, mereka berbalik arah, mundur ke belakang, lari tunggang langgang. Padahal jumlah mereka banyak, persiapan mereka sudah matang, strategi mereka sudah matang, perlengkapan perang mereka sudah mumpuni. Bahkan apa yang terjadi? Bahkan mereka gentar, kocar-kacir, bahkan sempit. Dunia yang sangat luas, bumi yang sangat lebar ini terasa sempit atas mereka. Padahal bumi ini sangat luas. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian mereka berbalik ke belakang, mundur ke belakang, lari tunggang langgang. Ya, makanya kita tidak boleh mengandalkan selain Allah. Walaupun kita jumlahnya banyak, walaupun kita strateginya sudah luar biasa, walaupun kita strateginya sudah matang, jumlahnya sudah banyak, perlengkapan perangnya sudah lengkap, namun kita jangan sampai melupakan Gusti Allah. Ya, ini peringatan buat kita. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, jangan andalkan selain Allah. Tetaplah kita mengandalkan Gusti Allah. Tetaplah kita bergantung pada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah tempat bergantung. Kita punya usaha, strateginya sudah matang, karyawannya sudah lengkap,
terus alat-alatnya sudah lengkap, namun jangan sampai kita menduakan Gusti Allah. Setiap kita buka usaha kita sholat 2 rakaat, kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah agar usaha kita dilancarkan oleh Allah. Walaupun semuanya sudah ada, karyawannya sudah ada, perlengkapannya sudah ada, alat-alatnya sudah lengkap, promosinya sudah jos, namun jangan sampai kita menduakan Gusti Allah. Tetap nomor satukan Gusti Allah agar kita dinomorsatukan oleh Gusti Allah, ya. Semuanya. Jangan sampai kita meremehkan bermunajat, berdoa sebelum beraktivitas apapun. Kita harus berdoa, kita harus bermohon kepada Allah. Minimal kita sholat 2 rakaat. Mau pergi ke tempat kerja, kita sholat 2 rakaat. Mau berangkat kuliah, mau berangkat sekolah, kita sholat 2 rakaat. Kita mau berangkat ke tempat usaha kita sholat 2 rakaat. Minta keselamatan kepada Allah, minta keberkahan kepada Allah, minta rezeki yang barokah yang diridhai oleh Allah. Ya Allah Rabbi, kasihani kami, beri kami rizki yang Engkau ridhoi. Jika kami kufuri, maafkanlah kami. Bertaubat kami dengan kesungguhan hati, masukkanlah kami ke surgamu nanti. Minta kepada Allah. Biasa namanya manusia, setelah diberi rezeki yang melimpah, kadang ingkar, kadang kufur. Namanya manusia tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya. Tatkala rezeki melimpah, kita kaya raya, kadang kita melupakan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Akhirnya kufur nikmatlah kita. Kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau itu kita lakukan, pasti kita akan dimasukkan surga oleh Allah. Kita akan disukseskan usaha kita oleh Allah. Kita akan disukseskan sekolah kita akan disukseskan kuliah kita oleh Allah. Kita akan disukseskan pekerjaan kita oleh Allah. Jangan nomor duakan Allah. Allah tetap nomor satu agar kita dinomorsatukan juga oleh Allah, ya. Walaupun persiapan kita sudah matang, ini dicontohkan pada perang Hunain, ya. Pada perang Hunain dicontohkan oleh Allah. Jadi pasukannya Kanjeng Nabi Muhammad ini jumlahnya luar biasa banyak. Strateginya sudah matang, perlengkapan perangannya sudah lengkap mumpuni. Namun apa yang terjadi? Jumlah mereka yang banyak, strategi mereka yang sudah matang, perlengkapan yang sudah lengkap, falam tughni ankum syai'an, tidak berguna sedikit pun atas mereka. Bahkan mereka wadaqat alaikumul ardu bima rahabat, bahkan terasa sempit atas mereka dunia yang lebar. Kemudian apa yang terjadi itu? Mawallaitum mudbirin, kemudian mereka berbalik mundur, lari tunggang langgang. Na'udzubillah, jangan sampai di kehidupan kita terjadi yang
demikian ya. Jangan sampai kita sombong karena jumlah kita sudah banyak. Jangan sampai kita sombong karena promosi strategi kita sudah jos. Jangan kita sombong karena perlengkapan alat-alat kita sudah cukup mumpuni, namun kita meninggalkan Gusti Allah. Jangan sampai itu terjadinya. Buktinya perang Badar, jumlahnya sedikit, persiapannya tidak ada, strategi perang tidak ada. Namun kalau Allah sudah menghendaki pasti menang. Ya. Futul Mekah persiapannya sudah ada, tapi jumlahnya sama. Namun karena Allah menghendaki pasti menang. Namun pada perang Hunain sebaliknya, jumlahnya banyak. Ya. Terus strategi perangnya sudah jos. Kemudian perlengkapan perangnya sudah mumpuni. Namun apa yang terjadi? Kaum muslimin pada saat itu kocar kacir, bahkan lari tunggang langgang. Ya, hati-hati. Tetap nomor satukan Allah. Tetap kita sowan kepada Allah dalam sepertiga malam kita. Kita bermunajat kepada Allah. Belajar mulai dari sekarang. Jadilah orang yang tangguh. Jadilah pemuda yang tangguh, yang bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa mengandalkan orang tuanya. Ya. Gimana kata Sayyidina Ali, seorang pemuda? Laisal fata mayyaqulu kana abi, walakinnal fata mayyaqulu ha ana. Gimana? Laisal fata mayyaqulu kana abi, walakinnal fata mayyaqulu ha ana. Itulah seorang pemuda. Pemuda itu pantang mengandalkan ini loh abahku, ini loh ayahku, ini loh bapakku. Pantang seorang pemuda berkata seperti itu, mengandalkan orang tuanya, pantang. Namun seorang pemuda yang sejati, seorang pemuda yang tangguh, yang diharapkan oleh baginda Rasul, mayyaqulu ha ana, berkata mereka, ini loh aku bisa berdiri tegak di atas kakiku sendiri. Itulah seorang pemuda, dambaan dari orang tua, dambaan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dikisahkan suatu hari Kanjeng Nabi Musa tatkala dikejar oleh Fir'aun. Kemudian Kanjeng Nabi Musa sakit perut, mules perutnya. Terus minta kepada Allah. Kanjeng Nabi Musa, ya Allah, perutku mules nih. Terus kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Kanjeng Nabi Musa, tuh makan tuh daun jambu muda. Nah, suruh makan daun jambu muda. Dipetik oleh Kanjeng Nabi Musa, dikunyahlah daun jambu itu. Kemudian mulesnya, sakit perutnya Kanjeng Nabi Musa langsung seketika itu hilang. Terus lari lagi dari kejaran Fir'aun. Kanjeng Nabi Musa lari lagi bersama pasukannya, bersama kaumnya. Kemudian setelah beberapa lama, Kanjeng Nabi Musa mules lagi perutnya. Perutnya mules lagi. Kemudian Kanjeng Nabi Musa langsung mencari daun jambu muda, dikunyahlah daun jambu muda itu. Setelah dikunyah, kok nggak sembuh? Mana ini? Kok nggak sembuh ini? Terus berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tadi mules, ya terus saya makan lagi, saya kunyah lagi daun jambu muda, tapi kok nggak sembuh ya Allah? Loh, kalau yang pertama, apa yang terjadi kepadamu? Ya, yang pertama, tatkala saya sakit perut, mules perut saya berdoa kepada Engkau. Kemudian Engkau kasih petunjuk. Yang kedua, saya lupa untuk berdoa kepada Engkau. Saya langsung aja ngambil daun jambu muda. Yaitu kesalahanmu. Setiap apapun harus mendahulukan bermunajat, bermohon kepada Allah, walaupun sudah tahu jawabannya. Ya.
Jangan hilangkan itu ya. Allah itu nggak suka yang stagnan, Allah itu suka yang inovatif ya. Makanya jangan sampai kita melupakan bermunajat kepada Allah. Kita sakit pun, anak kita sakit, saudara kita sakit, jangan ujuk-ujuk langsung ke dokter. Minta kepada Allah, ya Allah, anak saya panas, ya Allah, adik saya sakit. Minta dulu kesembuhan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, baru kemudian ke dokter ya. Baru kemudian ke tukang pijetnya. Berdoa dulu, jangan sampai melupakan doa kepada Allah. Nomor satukan Allah, tanda ketawaduan kita kepada Allah ya. Banyak yang seperti itu. Awalnya rezekinya disempitkan oleh Allah. Kemudian dia bekerja keras, sebelum bekerja dia berdoa, diberi rezeki yang melimpah oleh Allah, menjadikan dia kaya raya. Namun lama-kelamaan dia melupakan Allah, malas untuk beribadah, padahal cuma dua rakaat ya. Dilupakan, disilaukan oleh harta dunia, oleh gemerlapnya dunia, padahal cuma dua rakaat ya. Ada satu sahabat ya, yang sampai sekarang istiqomah. Dia sebelum bekerja dia melakukan sholat duha 4 salam. Berarti berapa rakaat? 8 rakaat. Diingatkan oleh Allah, karena sebelumnya melupakan Allah. Setelah dia diingatkan lagi oleh Allah, diberi petunjuk lagi oleh Allah, dia melakukan sholat 4 salam, 8 rakaat sholat duha sebelum dia berangkat bekerja. Namun apa yang terjadi? Lambat laun, dikit demi sedikit dia sudah mulai jaya kembali. Jangan sampai kita maunya naik turun karena kelalaian kita, karena kemalasan kita ya, karena silaunya kita terhadap dunia. Jangan lupa itu kunci kesuksesan kita adalah Allah lah tempat bergantung. Setiap aktivitas apapun kita dahulukan menghadap kepada Allah dengan sholat minimal 2 rakaat. Pegang itu ya, agar kita dimenangkan oleh Allah, agar kita diberuntungkan oleh Allah. Kita minimal sholat 2 rakaat sebelum kita beraktivitas ya. Sebanyak apapun jumlah kita, sebanyak apapun karyawan kita ya, sebanyak apapun jumlah kita, selengkap apapun perlengkapan kita ya, semodern apapun perlengkapan kita, alat-alat kita, jangan sampai kita melupakan Gusti Allah ya. Sekaya apapun kita, seluas apapun hubungan kita, punya kenalan kita dengan orang dalam ya, backingannya pusat ya, jangan sampai kita melupakan Gusti Allah ya. Kalau kita sampai melupakan Gusti Allah, wadaqat alaikumul ardu bima rabbat, maka bumi ini, dunia ini akan terasa sempitnya. Dan apa yang akan terjadi? Perdagangan kita, usaha kita, walaikum mudbirin, akan berbalik mundur bangkrutnya. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih, kemudian Allah menurunkan sakinatahu, ketenangannya ala rasulih, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alal mu'minin, dan menurunkan ketenangannya, sakinahnya kepada orang-orang yang beriman. Wa anzala junudan, dan apa yang Allah berikan?
wa anzala junudan, dan Allah menurunkan junudan, tentara-tentaranya dari bangsa malaikat berupa rahmat dari Allah, lam tarauha, yang tidak kelihatan oleh mata telanjang kita. Jadi sakinah itu Allah yang menurunkan, asalkan kita berusaha sungguh beribadah sungguh berdoa sungguh, sakinah akan diturunkan oleh Allah. Sakinah yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Sehebat apapun ujiannya Rasulullah, sakinahnya Allah tetap diturunkan, diberikan kepada Rasulullah. Tenang Rasulullah. Sehebat apapun orang kafir ingin membunuhnya, ingin mencelakainya, Rasulullah diberi ketenangan oleh Allah. Apa slogannya Rasulullah? Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan sakinah ini diturunkan kepada siapa? Wa 'alal mu'minin, dan yang kedua diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yang yakin atas kekuasaannya Allah, yang yakin atas pertolongannya Allah, rahmatnya Allah, barokahnya Allah, diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Berupa apa? Wa anzala junudan, Allah itu menurunkan junudan, pasukannya dari bangsa malaikat, dari kelompok malaikat, membawa rahmatnya Allah, membawa barokahnya Allah, lam tarauha, yang tidak kelihatan mereka. Wa adzabal ladzina kafaru, dan ingat, wa adzabal ladzina kafaru, dan Allah mengadab orang-orang yang ingkar, yang kufur, termasuk kufur nikmat kepada Allah ya. Makanya kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Namun kalau kita kufur, Allah akan mengadabnya karena kelakuan mereka sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan itulah jaza, balasan bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, yang menutup hatinya dari petunjuk Allah. Lewat siapapun petunjuk Allah, lewat kanjeng Nabi, lewat malaikat, lewat para ulama, lewat para kiai, lewat para gus, lewat para ustadz. Jangan sampai petunjuknya Allah kita tolak, kita menutup hati kita. Tsumma yatubullah, kemudian menerima taubat siapa Allah, mim ba'di dzalik, dari setelah kejadian itu, ala mayyasa, terhadap orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu ghafurur rahim, dan ingat bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Itulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Sesering apapun kita melakukan dosa-dosa, maksiat, namun kalau kita bertaubat, Allah tetap menerima taubat kita ya. Sesombong apapun kita atas kekayaan kita, atas keilmuan kita, atas pangkat dan jabatan kita, kalau kita sadar dan bertaubat kepada Allah, Allah pasti menerima taubat kita. Tsumma yatubullah, kemudian menerima siapa Allah taubat kita ya. Walaupun kita melakukan kesalahan, namun kita ingat maghfirahnya Allah lebih besar dari kesalahan kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Ghafur, Maha mengampuni dan Maha menyayangi ya. Makanya tatkala kita juga berdoa untuk orang yang sudah meninggal, kalau orang yang sudah meninggal itu laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu, pasti Allah mintakan
Pasti kita minta kepada Allah, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, dan sayangi dia. Kenapa? Allahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau jenazahnya seorang perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha, ya Allah ampunilah dosa-dosanya dan sayangilah dia. Kalau sudah diampuni dosa-dosanya dan Allah menyayangi dia, pastinya jaminan surga baginya, ya. Makanya kita harus meyakini betul-betul, sehebat apapun persiapan kita, sehebat apapun keilmuan kita, selengkap apapun alat perlengkapan kita, semodern apapun, secanggih apapun alat bantu kita, tetap kita menomorsatukan Allah, tetap kita sowan kepada Allah. Setiap kita memulai usaha apapun, aktivitas apapun, kita sowan kepada Allah minimal dengan 2 rakaat sebelum kita beraktivitas, sebelum kita berangkat kerja, sebelum kita berangkat ke sekolah, sebelum kita berangkat ke kampus, sebelum kita berangkat ke tempat kerja, sebelum kita berangkat ke tempat usaha kita sempatkan 2 rakaat setiap pagi sebelum kita beraktivitas. Insya Allah Allah akan menurunkan junudan, Allah akan menurunkan malaikat-malaikat, khususnya malaikat rahmat kepada kita. Allah akan berkahi pekerjaan kita, Allah akan berkahi ilmu kita, ilmu di bangku sekolah kita, ilmu di tempat kuliah kita. Allah berkahi pekerjaan kita, Allah berkahi hasil-hasil usaha kita, sehingga apa yang akan terjadi? Sakinah yang kita cita-citakan, sakinah yang kita doa-doakan, sakinah yang kita menjadi tujuan, itu akan diturunkan oleh Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Jadilah keluarga kita keluarga yang sakinah melalui perjuangan apa aja? Supaya kita menjadi sakinah, perjuangannya apa aja? Gimana? Yang sudah menikah, sakinah, mawaddatau warahmah. Sakinah itu nggak bisa ujuk-ujuk datang, nggak bisa, harus diperjuangkan, ya, harus diperjuangkan, harus ada pengorbanan, mawaddatau warahmah. Jadi kalau kalian ingin menjadi keluarga sakinah, harus berjuang, harus berkorban, mawaddatau warahmah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang
penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.